Jangan takut ketika panjenengan bertemu dengan 4 hewan ini. Sampai bertemu kembali di channel Saluku Tunggal, teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita semua mendapatkan limpahan berkah dari panjenenganipun Gusti, yaitu semoga sehat selalu, diberkahi rezeki ingkang agung, dan tetap sejahtera. Dan jangan lupa teman-teman selalu semangat melestarikan adat dan tradisi Nusantara. Untuk pertemuan kali ini saya ingin sharing berbagi pengalaman terkait dengan laku spiritual yang selama ini kemungkinan teman-teman juga pernah lakukan dan jalani. Jadi pengalaman menariknya seperti ini, teman-teman. Jadi jangan takut ketika panjenengan bertemu dengan 4 hewan ini ketika melakukan aktivitas atau melakukan proses spiritual di dalam panjenengan semua. Nah, pengalamannya yaitu ketika saya dan beberapa kawan saya itu sedang melaksanakan laku spiritual, yaitu ngapit weton. Jadi puasa ngapit weton sedulur papat 5 pancer. Nah, pada proses itu kami puasa dengan waktu 3 hari dengan melakukan puasa mutik. Nah, yang paling menarik yang perlu disampaikan pada kali ini, jadi teman-teman jangan takut ketika panjenengan ketika waktu melakukan proses spiritual, entah itu puasa mutih atau ngapit weton. Jadi teman-teman ditemui dengan 4 hewan ini. Jadi bisa jadi 4 hewan ini itu menyimbolkan atau simbol dari sedulur panjenengan sendiri. Jadi kemungkinan pada saat itu saya adalah bersama teman-teman levelnya adalah level dasar atau level mengawali dari sebuah laku spiritual Jawa, yang dimana ada perintah untuk melakukan puasa ngapit weton, yaitu puasa sedulur papat 5 pancer. Nah, yang menarik adalah ke teman-teman dengan saya itu sedang berbarengan melakukan aktivitas laku spiritual itu, karena ada perintah yang memang harus dilaksanakan, karena itu dasar sebuah laku spiritual yang seseorang ketika memasuki peranatan luhur, yaitu Jawa. Yang menarik adalah teman yang bersamaan dengan saya ini dalam melakukan aktivitas puasa mutik ngapit weton itu menemukan satu hal yang berbeda-beda tapi memiliki sebuah makna yang sama. Jadi jangan takut jika Anda ditemui atau didatangi oleh 4 hewan ini. Selain itu, kemungkinan jenengan bisa tanya referensi di berbagai sumber, termasuk tanya pada sesepuh panjenengan semua. Yang pertama adalah hewan harimau putih atau macan putih, yaitu sebuah laku spiritual yang kemudian didasari dengan puasa ngapit weton, yaitu puasa mute, pada saat entah itu panjenengan melakukan samadhi di dalam melakukan puasa ngapit weton tadi, atau pada saat Anda melakukan aktivitas laku spiritual ngapit weton
Anda pada saat tertidur itu bermimpi dan ditemui oleh hewan ini, yaitu yang pertama tadi adalah harimau putih. Jadi bisa jadi atau bisa jenengan tanyakan sesepuh panjenengan masing-masing, bisa jadi 4 hewan ini adalah wujud dari saudara panjenengan. Karena selain 4 ini mungkin ada yang menyimpulkan beberapa hewan ya di keterangan atau referensi atau literasi yang lainnya. Tapi yang saya yakini adalah 4 hewan ini ketika aku bersama teman-teman itu dinyatakan lolos. Dan kami memiliki pengetahuan dan kaweruh yang berbeda-beda. Yang pertama tadi yaitu harimau putih. Jadi harimau putih ini menyimbolkan kewibawaan atau keberanian atau simbol bahwa Anda memiliki karakter pemimpin. Itu bisa digambarkan atau digambarkan atau diberikan pengetahuan tentang arti ditemui dengan harimau putih pada saat ngapit weton atau puasa mutih sedulur papat limo panjer. Yang kedua yaitu hewan monyet atau ketek atau kera, teman-teman. Jadi hewan ini tidak berarti bahwa hewan itu menyimbolkan sebuah hal yang jelek, tapi bisa jadi bahwa itu adalah sebuah karakter atau anugerah yang diberikan oleh panjenengani Gusti. Seperti halnya hewan yang kedua ini yaitu hewan monyet atau ketek atau kera. Nah, jangan takut ketika Anda melakukan proses laku spiritual, khususnya pada puasa ngapit weton, puasa mutih sedulur papat limo panjer. Jika Anda ditemui oleh hewan monyet atau ketek atau kera, Anda jangan takut. Ini bisa jadi adalah sebuah wujud dasar dari Anda ditemui oleh saudara panjenengan sendiri. Jadi lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan sesepuh masing-masing. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman. Jadi yang ketiga ini adalah hewan ular atau ulo atau ya ular pokoknya. Jadi jangan takut ketika Anda melakukan proses laku spiritual, khususnya puasa ngapit weton atau puasa sedulur papat limo pancer. Ketika dalam proses di dalam melakukan laku spiritual ini, Anda melakukan semedi, meditasi, atau Anda pada saat puasa ini Anda dalam waktu tidur itu ditemui oleh ular, hewan yang namanya ular. Bisa jadi juga itu adalah wujud dan satu materi yang diwujudkan oleh panjenengan Gusti adalah sebagai simbol bahwa itu adalah saudara panjenengan sendiri. Jadi jangan takut ketika Anda melakukan puasa weton atau puasa mutih sedulur papat limo pancer, Anda ditemui oleh hewan yang berwujud ular. Jadi bisa jadi itu adalah hewan dari perwujudan panjenengan sendiri. Itu teman-teman. Jadi ular pun juga memiliki sisi baik, juga sisi jelek, karena dua-duanya diciptakan oleh panjenengan Gusti seimbang. Jadi ada keburukan, ada kejelekan, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu adalah hewan yang ketiga. Jadi Anda jangan takut ditemui oleh hewan yang ketiga ini. Ketika Anda melakukan proses ngapit weton, laku puasa mutih, sedulur papat limo pancer. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan kelabang atau bahasa Indonesianya lipan. Itu ketika Anda ditemui oleh hewan yang bernama lipan atau kelabang,
Anda jangan takut dan jangan Anda menyimpulkan bahwa itu adalah sisi keburukan, karena semuanya diciptakan tadi seperti yang saya sampaikan adalah kehidupan yang seimbang, ada sisi baik, ada sisi buruknya. Nah, hewan kelabang atau lipan ini bisa jadi itu adalah perwujudan dari saudara panjenengan sendiri. Jadi itu keempat hewan menurut pengalaman spiritual saya yang bisa kami bagikan. Jadi cerita menariknya begitu. Jadi beberapa teman yang berbarengan dengan saya ketika laku puasa ngapit weton, puasa mutih sedulur papat limo pancer dengan waktu yang bersamaan, tetapi teman-teman menemukan atau ditemui oleh hewan yang berwujud empat ini, dan kami semua berbeda-beda. Tapi waktunya sama, tapi kami diberikan kawero dengan hewan yang berbeda-beda. Seperti ada yang ditemui hewan harimau putih, terus teman yang saya yang satunya yang sudah bareng tadi ditemui oleh hewan ular. Kemudian ada yang ditemui hewan monyet atau ketek atau kera, ada yang ditemui hewan lipan atau kelabang. Nah, pada saat itu menariknya, kesimpulan dari sesepuh itu kami semua itu dinyatakan lolos dan berhasil dalam laku puasa ngapit weton puasa mutih sedulur papat limo pancer. Jadi jangan takut teman-teman. Tapi kalau di luar hewan itu mungkin jenengan bisa cari referensi lainnya, karena ada keilmuan yang menyatakan bahwa hiu itu banyak hewan. Tapi dalam pengalaman saya itu hanya 4 hewan ini yang kita temui, kemudian kami dinyatakan berhasil dan lolos dalam melakukan laku spiritual ngapit weton puasa mutih sedulur papat limo pancer. Itu teman-teman yang bisa saya bagikan dalam video singkat kali ini. Jangan lupa tetap semangat melestarikan adat tata cara tradisi leluhur Nusantara. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon masukannya jika jenengan punya pengalaman yang lebih menarik dari kami tentunya. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama. Baik, salam budaya teman-teman. Rahayu, 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 sagung dumadi.